Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang tes inventory kepribadian dan tes proyeksi. Anggota dari kelompok 5 ada Faradila, ada Shelly Anisha Antoni, ada Siti Rodiah, dan saya sendiri Tri Rianto. Pengertian tes inventory kepribadian. Secara khusus dalam psikologi, yaitu sebagai alat ukur atau instrumen yang digunakan untuk mengukur dan mengungkap ada atau tidak adanya perilaku atau sikap yang dimiliki seseorang, biasanya berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab responden sesuai dengan keadaan dirinya. Dalam inventory ini, tidak ada jawaban benar atau salah. Semua daftar pernyataan dijawab sesuai dengan kondisi masing-masing responden. Inventory kepribadian atau tes kepribadian berupa tes atau inventory assessment yang menggambarkan karakteristik individu dengan tujuan agar individu dapat mengenal dan memahami dirinya sendiri dengan gambaran atau penjelasan objek terukur. Tes proyeksi, yaitu teknik asesmen yang berusaha mempelajari kepribadian melalui penggunaan stimulus, tugas, atau situasi yang relatif tidak terstruktur. Lanjut. Jenis-jenis tes kepribadian. Yang satu ada teknik proyektif, yaitu teknik asesmen yang berusaha mempelajari kepribadian melalui penggunaan stimulus, tugas, atau situasi yang relatif tidak struktur. Teknik proyektif terbukti mampu memberikan hasil hipotesis yang lengkap, namun sebagian besar teknik ini dikurang diminati, serta tidak mendapat persetujuan dan dukungan daripada praktisi yang berorientasi psikometri. Yang kedua, pendekatan atau metode terstruktur pendekatan adalah metode asesmen kepribadian yang lebih objektif dan lebih disukai oleh para psikolog. Next. Yang tiga ada next tes non-proyektif pada umumnya. Alat ukur kepribadian yang tidak menggunakan teknik proyektif menggunakan bentuk inventory. Pada jenis tes yang berbentuk inventory ini antara lain 1. 16PF, 2. NSQ, yang ketiga MMPI, yang keempat CAQ. Ada pula macam-macam tes inventory, diantaranya 1. Tes inventory kepribadian, yang kedua tes inventory minat, yang ketiga tes inventory nilai. Next. Syarat inventory yang baik. Inventory kesiapan kerja sebagai instrumen untuk mengukur kesiapan kerja seseorang. Agar menghasilkan instrumen yang akurat, tepat, dan relevan, maka instrumen diharapkan memenuhi persyaratan penyusunan instrumen yang baik. Suharsimi Arikunto 2006.2.168 mengatakan bahwa instrumen yang baik harus memenuhi 2 persyaratan penting, yaitu validitas dan reliabilitas. Next. Langkah-langkah penyusunan inventory. Pendapat dari Saifuddin Azwar 2003.211 dalam penyusunan alat ukur psikologi melalui beberapa tahap, diantaranya adalah identifikasi tujuan ukur, 2. Operasional konsep, 3. Penskalaan dan pemilihan format stimulus, 4. Pemilihan item dan review item, 5. Uji coba, 6. Analisis item, 7. Kompilasi 1 seleksi item, 8. Pengujian reliabilitas dan validitas, 9. Kompilasi 2 format final. Tiga pemikiran fundamental yang mendasari kepribadian. 1. Traits
atau sifat ciri karakter. Sifat bisa dijelaskan juga dengan ciri bawaan. Personality trait dapat dilihat sebagai karakteristik atau kualitas yang membedakan dan mempengaruhi individu. 2. State berkaitan dengan kepribadian. State diartikan sebagai beberapa sifat yang muncul, namun sifatnya sementara. Jika trait menunjukkan karakteristik kepribadian yang menetap, sedangkan state menunjukkan perilaku yang cenderung sementara. 3. Types beberapa peneliti mencoba memahami kepribadian melalui trait, yaitu dengan mengklasifikasikan kepribadian dalam berbagai macam tipe yang kemudian dikenal dengan tipe kepribadian. Kelebihan tes inventori kepribadian. A. Lebih ekonomis dan memerlukan biaya yang murah. B. Sederhana penampilan maupun cara penyelenggaraannya. C. Dapat menghasilkan data yang lebih objektif. Kelemahan tes inventori kepribadian. 1. Itemnya ambigu dan perintah tidak jelas. 2. Subjek ingin menunjukkan kesan-kesan tertentu kepada penguji. 3. Kesukaran sematik penafsiran yang berbeda. 4. Sikap subjek yang tak kooperatif atau defensif. 5. Faking atau tidak jujur. 6. Bila item yang dibuat lebih mengarah ke jawaban acquiescence, bila item yang dibuat lebih mengarah ke jawaban-jawaban tertentu. Demikian presentasi yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.